Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyatullahi rahimakumullah. Alhamdulillah, fi hadal yawm nastami'u fi fursatin mubarakatin hadi wa hiya fursatun bi dirasah lughatil arabiyyah allati hiya lughatil arab allati hiya lughatil jannah. Anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diperkenankan kembali untuk berjumpa dalam suasana pembelajaran bahasa Arab yang merupakan bahasa surga. Barakallahu lana wa hadana fi hadzal ta'allum. Amin amin Allahumma amin. Semoga Allah memberikan keberkahan dan juga memberikan hidayah kepada kita dalam belajar ini. Amin amin Allahumma amin. Baik, qabla an nastamirra hayya bina Allah ta'ala fi suratil Fatihah. Allah ta'ala yasahilana wa nafa'ana bi'ulumina fid dharain amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita berlanjut, marilah kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan juga memberikan kemanfaatan atas ilmu kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatullah rahimakumullah fi alif fursatin hadin natahadatsu fi darsil awal an tasawuf. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan kita yang pertama kali ini, kita dalam pelajaran yang pertama akan membicarakan tentang at-tasawuf. Ad-darsul awal at-tasawuf. Pelajaran yang pertama at-tasawuf. Makna at-tasawuf adalah berbelanja. Idzalik mausitu wasma'u walahidu kaifa tafhamu fi hadhihi. Oleh karena itu, dengarkan, perhatikan dan diam agar anak-anak bisa memahami pelajaran berikut ini nanti. Ad-darsul awal at-tasawuf. Pelajaran yang pertama at-tasawuf, berbelanja. Anak-anak sekalian, dalam pelajaran yang pertama ini atau materi pelajaran yang pertama ini nanti adalah meliputi yang pertama al-istima'. Al-istima' 'alal mufradat allati tata'allaqu bitasawuf, yaitu mendengarkan mufradat yang berkaitan dengan at-tasawuf atau berbelanja. Ini materi yang pertama. Yang kedua al-qiraah. Al-qiraah bil maudhi, supermarket. Pada al-qiraah atau bacaan nanti ada judul yaitu supermarket. Materi berikutnya yaitu al-qawaid. Fi hadzal qawaid natahadatsu 'anil adad wal ma'dud. Dan juga perlu sampaikan setelah materi ini ada tambahan yaitu tentang at-tajrid 'alal qawaid, latihan dari kaidah-kaidah adad ma'dud. Demikianlah anak-anak sekalian kiranya materi pada pertemuan kita kali ini nanti, dan marilah langsung saja kita berlanjut pada materi. Namun sebelum kita membahas pada materi, saya sampaikan juga indikator pembelajaran kita pada materi kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan isi teks yang didengar berkaitan dengan tasawuf. Itu isi teks itu artinya adalah al-istima' tadi. Diharapkan nanti bisa anak-anak bisa menjelaskan. Kemudian indikator yang kedua yaitu menjelaskan teks bacaan baik secara tertulis maupun secara lisan terkait topik at-tasawuf. Jadi pada al-qiraah diharapkan nanti anak bisa menjelaskan dan juga bisa menuliskan secara tertulis. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menyusun teks tertulis terkait topik at-tasawuf. Bisa menuliskan. Setelah anak-anak bisa memahami, menjelaskan, kemudian bisa menulis secara menyusun secara tertulis.
Indikator yang keempat yaitu menerapkan percakapan terkait topik at-tasawuf, al-hiwar. Al-hiwar bitasawuf yaitu berbicara atau bercakap-cakap tentang at-tasawuf atau berbelanja di supermarket, Kemudian indikator pada pelajaran kita nanti anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pada materi al-istima'. Perhatikan. Al-istima' istami' ilal mufradat tumaktubha tahta suwaril munasibah. Dengarkan atau perhatikan pada mufradat, kemudian tulislah mufradat tersebut tahta suwar al-munasibah, di bawah gambar yang sesuai. Audhu bijiddin, lihat baik-baik. Al-awwal di surah pertama, gambar apakah ini? Gambar apakah ini anak-anak? Ini yang kasih kursor Bapak ini ya. Ini adalah gambar apa? Gambar al-basol. Makna basol, gambar. Selanjutnya, gambar berikutnya adalah gambar khosm atau diskon. Surah Salisa, gambar ketiga, milkun. Makna milkun, gadang. Surah Rabi'ah, gambar keempat, ismul makulat, bagian makanan. Ismul makulat, bagian makanan. Kemudian gambar yang kelima adalah tomat. Bahasa Arabnya adalah tomat ya. Dengan gambar yang keenam, ismul khudrawat, bagian buah-buahan. Selanjutnya, hadhihi suratul suq taqlidi. Jadi pasar tradisional. Pasar tradisional mislu suki gablo atau suki cato, yaitu huma min suq taqlid. Keduanya adalah merupakan contoh daripada pasar tradisional, pasar gablok dan pasar cato. Selanjutnya ada gambar timbangan. Timbangan bahasa Arabnya adalah wazin. Selanjutnya suratul khudrawat, gambar sayur-sayuran. Al-khudrawat. Berikutnya adalah gambar sukar, gula. Sukar, gula. Selanjutnya undur, ayatullah, lihatlah wayanana, hadhihi suratu Zaid. Itu adalah atau ini adalah gambar minyak goreng. Minyak goreng. Berikutnya ada gambar tulisan harga murah. Ini resepsinya adalah kita membahas Arabkan harga murah. Harga murah, sa'rul rakhis. Harga murah. Anak-anak sekalian, ba'da an nadhuru min hadis surah alaikum an tafhamu ma'ani 'al-mufradat allati tata'allaqu bil madda at-tasawwuf wa fa'al ma'aniha kaytastati'u an tatrakabul kalimah awil hiwar bil madda at-tasawwuf. Baiklah anak-anak sekalian, setelah anak-anak memperhatikan dan melihat gambar-gambar tadi serta memahami makna-maknanya dan mufradatnya, harapannya adalah anak-anak bisa memahami, kemudian nantinya bisa berbicara terkait dengan topik at-tasawwuf bil kalamil arabiyah dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab, atau berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, al-hiwar, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Itulah itu anak-anak.
Apakah anak-anak bisa memahami? Insya Allah. Baik. Nastamiru ilal madah al-qiraah. Baiklah, kita berlanjut pada materi al-qiraah. Al-qiraah itu artinya adalah bacaan, iqra' wafham, baca dan pahami. Al-mawdu' supermarket. Judulnya adalah supermarket alias supermarket. Perhatikan. Bapak Guru akan membaca, kemudian nanti akan menerjemahkan. Tolong anak-anak bisa dengar dengan baik-baik ya. As-supermarket makan untuk ba'an fihil hajatul yaumiyah. Supermarket adalah tempat di mana dijual segala kebutuhan sehari-hari. Al-hajatul al-yaumiyah adalah kebutuhan sehari-hari. Maka nuhu nadifun wa jamilun. Maka nuhu tempatnya nadifun bersih, jamilun indah. Wa fi aqsamun muta'addidah. Di dalamnya terdapat beberapa bagian. Wa hiya qismul khadrawati wa qismul ma'kulat wa qismul malabis. Yaitu bagian sayur mayur, bagian makanan, bagian pakaian. Wal muamalah fihi la tahtaju ilal muqabalah bainal mushtari wal bai'i. Artinya transaksi di supermarket tidak perlu berhadapan antara pembeli dan penjual. Hadhihi tarjamatu minal qiraah. Ini adalah terjemahan dari bacaan. Selanjutnya, yakunu makanus supermarket nadifan wa murattiban wa jamila. Artinya, tempat supermarket bersih, teratur dan indah, jamila, indah. Lianna fi muwaddafun alladhi yunadhifu kulla makanin fihi wa yudradul asya' ala rufuf tulal waqti. Karena di supermarket ada petugas kebersihan, muwadhaf alladzi yadkhulu kull makan, yang membersihkan tempat, wa yuratibul asya' 'ala rufuf tulal waqti, dan merapikan barang di atas rak sepanjang waktu. Yurat itu menetapkan atau merapikan. 'Ala rufuf rak. Yastad'un nas ay yashtaru fi qismil khadrawat al-fawakih al-mutanawwi'ah. Betul bertukal wal ainab wa tufahah al jawafah wa ghairi dzalik. Artinya manusia pada bagian sayuran, kita ambil fi qismil khadrawat dulu ya anak-anak ya. Pada bagian sayuran orang bisa membeli aneka macam buah. Yastati'un nas yashtaru al-fawakih al-mutanawwi'ah. Aneka macam buah. Betul bertukal seperti jeruk. Wal ainab anggur, wa tufahah apel, wal jawafah wa ghairi dzalik dan jambu biji, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Baik itu anak-anak paham ya? Wa kadzal khadrawat wal lahmi at-tazijah. Begitu pula sayuran dan juga lahmit tazijah. Artinya adalah daging segar. Wasiru kulli minha munasibun bi mizani. Harga masing-masing sesuai dengan brandelnya. Sudah ada toknya, ada capnya, harganya sekian gitu ya. Jadi itu lebih aman. Ketika kita mau beli, kita jadi atau enggak, karena ada brandelnya. Kalau kita suka kita beli, kalau tidak jadi tidak. Jangan sampai nanti ada istilah keblondro anak-anak ya. Mithlu siril lahmi wa huwa mi'atu alfin rupiyatin fi kilo. Seperti harga daging yaitu 100.000 rupiah per kilo. Daging 100.000 per kilo. Itu daging apa? Daging sapi. Selanjutnya kita masih dalam bacaan. Perhatikan anak-anak.
Baik-baik ya. Wa yajidun nasu fi qismil ma'kulat as-sukara wa zaita wa syaya wal qahwata wal haliba wa ghairi dzalik. Pada bagian makanan orang akan menemukan gula. Anas manusia akan menemukan, ini kan kira-kira ya. Kalau orang itu kan lebih enak ya. Pada bagian makanan orang akan menemukan gula. Minyak goreng, azai, syaya, teh, alkohol, kopi, wal halib, susu, wa ghairida, dalik dan lain. Syi'ru sukar 50.000 rupiahin fi kilo. Harga gula 50.000 rupiah per kilogramnya. Amma zait fasituna alfi rupiahin. Fasituna alfa rupiahin fi litrin. Adapun minyak goreng harganya adalah 60.000 rupiah per liternya. Kita lanjutkan. Wa amma fi qismil malabis yastatu an-nas ayyashtaru al-malabis al-mutanawwi'ah. Ayyashtaru al-malabisa al-mutanawwi'ata. Mithlul malabis lil atfal wal malabisi lil kibar wa ghairi dzalik. Adapun pada bagian pakaian, orang-orang bisa membeli aneka jenis pakaian. Yastati'un nas ayyastaru malabis al mutanawwi'ah. Orang-orang bisa membeli aneka jenis pakaian. Mithlul malabis lil atfal, seperti pakaian anak-anak, wal malabisi lil kibar wa ghairi dzalik, dan juga pakaian dewasa, wa ghairi dzalik, dan lain. Wa qabla an yashtarul malabis yastati'una an yuharribuha fi ghurfati khalqil malabisi al mu'addati fi zawiyati. Artinya qabla an yashtarul malabis, sebelum membeli pakaian, yastati'una an yuharribuha, mereka bisa mencobanya fi ghurfati khalqil malabis mu'addat zawiyah. Mereka bisa mencobanya di ruang ganti al-mu'addah yang tersedia zawiyah di sudut ruang. Jadi dicoba dulu boleh, setelah coba cocok baru dibayarkan. Saudara sekalian, nastamiru ila al-mada' al-qira'ah, lanjut pada materi qira'ah juga. Al-mu'alla fi supermarket la tahtaju ila al-muqabalah bainal mushtari wal ba'i. Anal mushtariya yastati'u ma'rifata sa'ril asya' allati yahtaju ilayha mubasharatan wa yad'u hajatin fi amnisul suduk. Artinya Nana, transaksi di supermarket. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Di supermarket tidak butuh berhadapan antara pembeli dan penjual. La tahtaju ila muqabalah bainal mushtari wal bai', tidak butuh berhadapan antara pembeli dan penjual. Anal mushtariya yastati'u ma'rifata sil asya', karena pembeli bisa mengetahui harga barang-barang yang dibutuhkan secara langsung, dan wa yadfa'u hajatihim fi amnis sunduki, dan membayarnya pada bendahara atau kasir. Wa bidzalik yashkuru an-nasu wa bidzalik yashkuru an-nasu bisururi 'inda shira'i hajatihim bis supermarket. Oleh karenanya orang-orang merasa senang ketika membeli kebutuhan mereka di supermarket. Wa bidzalika yashkuru an-nasu, ya anak ya. Yashkuru rasa seneng sapa an-nasu pira-pira bangsa. Yashkuru rasa sapa an-nasu pira-pira bangsa bisurur, ya. Jadi menjadi fa'il, enggak cara fa'il.
Oleh karena itu orang-orang merasa senang ketika membeli kebutuhan mereka di supermarket. Hadhihi al-qiraah. Anak-anak sekalian, setelah anak-anak memperhatikan tadi terjemahan, mudah-mudahan anak bisa memahami anak-anak ya. Baik, nastamiru ila al-qawaid. Baiklah anak-anak, kita lanjut kepada materi kaidah. Ada materi kaidah. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa dalam materi Al-Quran tadi yang diharapkannya sesuai dengan indikator yang tadi disampaikan anak-anak bisa memahami isi teks. Setelah bisa memahami isi teksnya, harapannya anak-anak bisa menyusun sebuah tulisan yang terkait dengan judul supermarket dan juga bisa memberikan sebuah penjelasan secara lisan terkait dengan topik Al-Qiraah yaitu supermarket. Jika itu semua anak-anak sudah bisa pahami, insyaallah anak-anak bisa memenuhi indikator tersebut. Baik, nastambil al-qaid. Baiklah kita lanjut pada al-qaid, artinya kaidah-kaidah. Undur wala'id al-adad wal mahdud bima yali. Perhatikan, lihat pada adat mahdud berikut ini. Kita akan berbicara tentang adat mahdud thalathatun bita'ikullil asyraf. Fatima ahadahu mudzakarah. Ini jaribi wal mayyajruli. Bila liqlati bitakfiri. Ya. Kita perhatikan anak-anak sekalian di situ ya ada mudzakkar plus mudzakkar dan mudzakkar. Kita lihat pada qolamun wahid. Adat itu apa? Mahdud itu apa? Nih. Qolamun wahid, contoh qolamun wahid ini adalah merupakan contoh daripada adat dan mahdud. Qolamun wahid. Qolamun wahidun, kita lihat itu ada qolamun dan wahidun. Perhatikan anak-anak sekalian pada tulisan saya qolamun wahidun. Kemudian ada qolamun itu adalah disebut adat. Qolamun disebut adat. Kemudian wahidun adalah mahdudnya. Adat mahdud bilangan dan yang dibilangi. Dalam adatnya berupa bilangan 1 sampai 2, maka mahdud sama dengan adatnya, yaitu mudzakkar dan mudzakkar ataupun muannats dan muannats. Kalau bilangannya itu 1 sampai 2 aja, maka adat dan mahdud itu sesama jenis. Artinya ketika adatnya mudzakkar, maka mahdudnya juga harus mudzakkar. Kalau adatnya muannats, maka mahdudnya juga muannats. Ada seperti qolamun wahidun, qolamun itu adat berbentuk mudzakkar, wahidun itu mahdud, itu juga harus mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Muannats dan muannats majallatun wahidatun. Majallatun itu muannats, maka mahdudnya juga harus muannats. Majallatun wahidatun. Kitabun wahidun. Majallatun wahidatun, harus sama. Berikutnya yang kedua, jika adatnya berupa bilangan 3 sampai 10, maka ada 2 ketentuan. Jika adatnya 3 sampai 10, maka ada 2 ketentuan. Yaitu yang pertama maksudnya harus berbentuk jamak yang dibaca jar atau majrur. Contoh, kita perhatikan pada salah satu aqlamin. Salah satu aqlamin, 3 buah pulpen. Salasa itu adalah adab, aqlamin adalah mahdud. Karena ketentuannya itu, jika mahdudnya berbentuk jamak, ya dibaca jar. Artinya ada 2 ketentuan tadi ya. Salasa itu adalah merupakan adat dan bentuk muannats.
maka kelamin makdudnya harus berbentuk jamak dan dibaca j. Atau boleh dibalik menjadi salasu majallatin. Jadi yang salah atau adatnya itu berbentuk muannas, kemudian majallatin itu berbentuk itu terbalik. Salasu majallatin, salas itu mudzakkar, majallatin itu muannas. Jadi dibalik. Kalau adatnya itu sudah berbentuk mudzakkar, maka makdudnya harus berbentuk muannas dan jamak. Seperti salah satu aklamin, boleh juga salasu majallatin. Majallat itu berbentuk muannas dan jamak, salas berbentuk mudzakkar. Kalau yang satunya tadi salah satu itu muannas, maka aklaminnya harus mudzakkar dan berbentuk jamak dan dibaca j. Karena ketentuan ada dua ketentuan. Bentuk adat dan makdud harus berbeda dalam hal mudzakkar dan muannas. Jika makdudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannas, dan jika makdudnya muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Itu anak-anak ya. Ini jika adatnya itu 3 sampai 10, maka ada dua ketentuan. Syaratu aklamin, asyru majalah. Ini contoh atau aturan dalam pembuatan adat makdud. Selanjutnya kita lanjut pada kaidah yang ketiga. Jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 99, maka makdudnya berupa mufrad mansub. Contoh, perhatikan 11 sampai dengan 99 ya anak-anak ya. Kita lihat itu ahada asyara halaman. Ahada asyara halaman. 11 full point. Makdudnya berupa mufrad, halaman itu mufrad, itu makdud. Dan dibaca nasab ahada asyara 11. Ahada asyara itu mabni. Baca nasab. Waqad banau markabu minal adad bi fatikul min huma inayu'ab. Kalau tidak salah seperti dia itu dalam merhah ya. Waqad banau markabu minal adad bi fatikul min huma inayu'ab. Jadi ahada asyara itu dua-duanya itu mabni, dibaca fathah. Bi fatikul min huma. Tidak ahadu asyara atau ahadu asyari, tapi ahada asyara, salah satu asyara, artinya kata asyara. Semuanya fathah karena mabni. Jadi untuk bilangan 11 sampai 19 makdudnya adalah berbentuk mufrad dan dibaca nasab. Ahada asyara halaman. Halaman makdud dibaca nasab dan berbentuk mufrad. Idza asyrata majalatan. Talata asyara halaman. Arba asyrata majalatan. Dan seterusnya. Wahidun wa isruna halaman. Halaman tetap dibaca mansub dan berbentuk mufrad. Itu anak-anak sekalian ya. Kita lanjutkan sekarang kaidah yang keempat. Perhatikan baik-baik anak-anak sekalian ya. Kaidah yang keempat. Jika adatnya berupa bilangan 100 sampai 1000, harus konsentrasi anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Jika adatnya berupa bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka makdudnya berbentuk mufrad majrur. Makdudnya berbentuk mufrad dan majrur. Contoh, ini yang ribuan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Alfi syahrin. Ini adalah 1000 bulan. Alfi ini merupakan adat, syahrin merupakan makdud. Makdudnya berbentuk mufrad dan majrur. Syahrin, kata syahrin, perhatikan, bisa dilihat itu sesuai dengan anak panahnya ya anak ya. Anak panah, alfi merupakan adat, syahrin merupakan makdud berbentuk mufrad dan majrur. Mufrad, syahrin, kalau jamaknya kan asyhur.
Sedangkan majrur bisa dilihat dari bacaan kasrohnya ya. Alfi syahid, karena bentuknya adalah merupakan ribuan, maka ketentuannya adalah maksudnya dibaca jar dan berbentuk mufrad. Alfi syahid. Kemudian yang berbentuk minun dafa'tu minun rubyatan ilal ba'i. Saya sudah menyerahkan 1 miliar, 1 miliun, miliun atau ya miliun ya. Ilal ba'i pada penjual. Jadi rubyatin itu juga berbentuk mufrad dan dibaca jar. Miliar, dafa'tul ba'i miliar rupiah. Saya sudah menjual rumah sebesar 1 miliar rupiah. Rubiatin ini merupakan maksud dan juga dibaca jar karena dan berbentuk mufrad. Sirul funduk biliun rupiah sama. Ini biliun rubiatin juga mufrad dan juga majrur. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan anak bisa memahami sedikit tentang adat maksud dan juga kaidah-kaidahnya. Untuk selanjutnya, saya berharap dengan adanya ini tadi anak-anak bisa memahami sehingga nantinya bisa menggunakan bahasa adat maksud dalam al-fulah atau percakapan. Selanjutnya kita lanjut pada sedikit untuk anak-anak tugas kerjaan untuk anak-anak, yaitu ainil adat dalam maksud fi mayali, tentukan adat maksud berikut. Jadi ini ada 5 soal. Di situ ada ma'adat dan ma'dud. Tolong anak-anak perhatikan. Ayin ainal ma'adat, ainal adat, wa ainal ma'dud. Tentukan mana yang adatnya dan mana ma'dud. Ma'dudnya kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan. Yang pertama lafidu fi kamin salati sana ini. Istadatul mifad bi'adil firubiyah faradu al-kitabin indi 5,000 kitabin fil masna' bil riyad rajul. Ini ada 5 soal, mohon untuk dikerjakan alat buku tugas kemudian dikumpulkan. Ayyuhullah rahimakumullah, kafa guna dulu saudara di hadil fursah. Baiklah anak-anak sekalian, kiranya sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Arab pada kesempatan kali ini. Nah, dulu Qur'annya hamdalah ma'an kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku syukran jazilan bidzalikum. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.